Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sampang, Bapak Dr. Andes Haryono MPD. Yang terhormat perwakilan Dewan Guru. Yang terhormat perwakilan dari orang tua murid. Yang terhormat perwakilan dari tokoh masyarakat. Yang saya sayangi dan saya banggakan perwakilan dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sampang. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi nanti intinya kita berdiskusi secara kolaboratif tentang aset-aset yang ada yang dimiliki sekolah. Begitu nggih Bapak Ibu? Ya. Lanjut, berikutnya ini perkenalkan, ini fasilitator saya Bapak Budi Muhammadi, ini pengajar praktek saya Bapak Kardianto Indra Purnomo, dan ini saya sendiri. Berikutnya, sebelum kita masuk ke pemetaan aset, sedikit yang sudah saya dapat dari modul pengelolaan sumber daya, yaitu bahwa sekolah adalah sebagai satu ekosistem. Sebagai satu ekosistem, sekolah merupakan interaksi antara makhluk hidup yaitu biotik dan makhluk tidak hidup. Ini Bapak Ibu saya yakin sudah lebih paham dari saya. Kemudian karena sebagai satu ekosistem, maka dalam ekosistem itu antara faktor biotik dan abiotik terjadi saling interaksi, saling berhubungan, tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Berikutnya apa saja faktor biotik? Faktor biotik itu mulai murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, sampai di sini pemerintah daerah. Kemudian faktor abiotiknya keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Kemudian berikutnya yang perlu dipahami lagi dari hasil pembelajaran saya bahwa dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah, sebaiknya itu kita harus menggunakan pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan. Kalau bahasa kita yang mudahnya melihat segala sesuatu dari segi positif. Jadi bukan dari segi kekurangannya, tapi dari segi kelebihannya atau kekuatannya. Modal apa yang ada dimiliki sekolah itu yang dikembangkan, bukan harus mencari yang baru, seterusnya seperti itu. Jadi intinya pendekatan yang sebaiknya digunakan adalah pendekatan yang berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Berikutnya kita masuk ke rancangan pemetaan aset dan pemanfaatannya. Langsung bahwa di sekolah ada 7 aset atau modal utama. Yang pertama adalah modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal budaya, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Ini 7 aset atau modal yang ada di sekolah hari ini. Kita bersama Bapak Ibu dan siswa, kita memetakan aset-aset apa saja yang ada di SMA Sampang, kemudian bagaimana dengan strategi pemanfaatannya. Yang pertama kita masuk langsung modal manusia. Ini karakteristiknya. SMA Sampang itu SMA yang luar biasa, nggih. Kepala sekolahnya pendidikannya luar biasa, kemudian sudah senior juga, kemudian guru-gurunya S1 semua, hampir semua ASN, banyak juga yang muda, sehingga semangatnya juga tinggi, juga penguasaan IT yang tinggi. Begitu juga dengan tenaga kependidikan, murid, orang tua yang semuanya support terhadap kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Sampang yang nanti endingnya adalah pendidikan yang berpihak kepada murid seperti itu. Lalu strategi pemanfaatannya seperti apa? Yang pertama, kepala sekolah yang berkualifikasi S2 serta berpengalaman tentu akan berusaha mewujudkan ekosistem sekolah yang berpihak pada murid, karena
Kalau tujuan utama kita itu murid. Kemudian yang kedua, guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan, termasuk di dalamnya lomba-lomba untuk meningkatkan kompetensinya yang sekarang sedang digaungkan ya. Bapak Kepala Sekolah memberi kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan di PMM, gitu ya, Merdeka Mengajar. Kemudian muridnya juga diberi kesempatan dengan segala fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian komite juga support dan tokoh masyarakatnya juga support terhadap kegiatan sekolah. Ini untuk modal manusia, mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu terkait dengan modal manusia? Belum. Lengkap deh? Oke, lanjut. Berikutnya, yang kedua modal sosial. Modal sosial yang dimiliki SMA Sampang adalah warga sekolah yang menjunjung tinggi kekeluargaan. Kemudian dari kekeluargaan itu menjalin kerjasama dengan beberapa instansi untuk mendukung program sekolah. Misalnya kita bekerja sama dengan Polsek, Puskesmas, BKKBN, DLH, KUA, kemudian PMI. Mungkin ada yang belum masuk ya Bapak Ibu. Badan Narkotika nggih, BNN nggih. Nanti saya tambahkan berarti BNN nggih. Oh iya boleh Kang. Ini desa siap nggih. Nggih. Ini untuk modal sosial, strategi pemanfaatannya, misalnya di situ DLH untuk mengelola bank sampah, kemudian Puskesmas, PMI terkait donor darah, kemudian Polsek memberikan penyuluhan tertib berlalu lintas, BKKBN, kemudian KUA. Ini modal sosial. Berikutnya, lanjut nggih Bapak Ibu? Yang ketiga adalah modal politik. Di sini modal politik berarti kewenangan dari Bapak Kepala Sekolah, komite, dan stakeholder yang ada di sekolah untuk bekerja sama membuat MOU dengan pihak-pihak di luar sekolah. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Warga SMA Sampang adalah warga yang religius dan memiliki toleransi beragama. Kemudian ada budaya positif yang mendukung pembentukan karakter murid, nilai-nilai luhur yang masih melekat di warga sekolah dan masyarakat di SMA Negeri 1 Sampang. Strategi pemanfaatannya di situ ada pesantren Ramadan, peringatan hari besar, Jumat berkah, keputrian dan sholat Jumat, sholat duhur asar berjamaah, sholat duha dan tadarus. Kemudian yang beragama non-Islam ada kegiatan tertentu, kemudian literasi. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Jadi Jumat bugar dan sehat. Oke, Jumat bugar dan sehat. Jumat bugar dan sehat. Sehat dulu baru bugar. Sehat dan bugar. Terus? Amalia Ramadan. Ini, berarti di samping pesantren Ramadan ya. Sosial. Amalia Ramadan. Terus masih ada Bapak Ibu? Insya Allah sudah nggih. Kita lanjut, berikutnya adalah modal fisik. Ini modal fisik atau aset yang dimiliki SMA Sampang. Yang pertama, ruang kelas yang representatif, perpustakaan yang sesuai dengan standar Perpusnas, UKS yang sesuai standar kesehatan, tempat ibadah yang menampung seluruh siswa, ruang rapat atau aula, lapangan olahraga, laboratorium fisika, kimia, biologi, komputer, kemudian infrastruktur ini jaringan listrik dan internet, sarana pendukung pembelajaran dan alat transportasi. Strategi pemanfaatannya memanfaatkan modal fisik untuk kegiatan pelaksanaan pembelajaran baik intra maupun ekstra secara lebih optimal. Kemudian pengembangan guru dan tendi, kemudian penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif, aman dan nyaman. Mungkin ada yang belum dimasukkan Bapak Ibu? Lab bahasa masih. Lab bahasa. Lab perfungsi itu. Sudah. Sudah dipakai. Lab bahasa. Lab bahasa. Jadi bagi pembelajaran. Ya nanti saya tambahkan ya. Ada Lab lagi? IPS. Oh iya. Mapelnya sendiri malah lupa. Lab
IPS. Promosi ya. Baik. Tempat Iya. parkir. Oh, nggih, Pak, tempat parkir. Masjid. Masjid tempat ibadah. Tempat ibadah, Ya. ya. Berarti nggih Pak, tempat parkir yang utama nggih Pak. Iya, tempat parkir itu. Tempat parkir. Kantin udah masuk. Oh iya, kantin. Ruang musik. Oh iya, ruang musik. Terima kasih Mas. Ruang musik. Lab bahasa, lab IPS, tempat parkir. Oh iya, ruang kecantikan. Tempat sampah. Iya. Iya. Tempat sampah itu kan. Iya, Pak. Bank sampah nggih, tempat Bank pembuangan sampah. sampah. Itu. Tulisnya Lupa. Lupa nggih. Itu modal fisik, alhamdulillah banyak masukan dari Bapak Ibu. Yang keenam adalah modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam, alhamdulillah kita berada di lingkungan yang udaranya masih bersih, ada greenhouse-nya, ada tanaman buah-buahan, ada taman sekolah, kemudian ada juga saluran limbah air wudhu. Ini strategi pemanfaatannya yang jelas buat siswa ya, untuk mendukung pembelajaran yang aman dan nyaman, kemudian sebagai sumber belajar. Kemudian kalau penggunaan limbah air wudhu untuk budidaya ikan. Mungkin ada masukan dari Mbak siswa, Mas siswa, monggo kalau ada masukan. Greenhouse, kemudian house, apa ada yang belum masuk lingkungan alamnya? Sudah nggih? Sudah masuk nggih. Berarti yang ketujuh adalah modal finansial. Finansial SMA Negeri 1 Sampang diperoleh dari yang pertama dana BOS, kemudian dana BOP, kemudian infak murid. Ini infak murid setiap hari Jumat, kemudian sewa kantin, koperasi sekolah, kemudian hasil penjualan sampah yang dapat didaur ulang. Iya. Infak guru belum masuk. Oh iya, infak guru. Sama alumni. Oke, infak guru, kemudian alumni. Kemudian strategi pemanfaatannya, penyusunan RKAS yang sesuai prioritas, penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, kemudian infak murid digunakan untuk kegiatan keagamaan dan untuk tali asih murid, kemudian sewa kantin, laba koperasi dan hasil penjualan sampah untuk kegiatan siswa yang bersifat insidental, kemudian keuangan koperasi dapat digunakan sebagai dana tabungan. Mungkin ada yang mau menambahkan, tadi ada infak guru, ada dari alumni, mungkin ada lagi. Sponsor mungkin. Oke, dari sponsor. Ada lagi? Sudah Bapak Ibu? Oke. Mungkin itu berarti untuk pemetaan aset di SMA Negeri 1 Sampang. Alhamdulillah dari 7 aset sudah kita bahas bersama secara kolaborasi, secara diskusi. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anakku atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga dengan pemetaan aset ini bisa bermanfaat lebih baik aset yang kita miliki untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.